Pak, Binar ada di dalam, Pak. Ditangkap oleh satpam karena telah mengambil barang. Binar ditangkap karena mencuri. Ya ampun. Pak, lebih baik sekarang kita ke dalam. Kita harus menolong Binar. Iya, ayo. Pak, saya benar-benar nggak mencuri, Pak. Tolong percaya sama saya. Saya juga nggak tahu kenapa barang-barang ini ada di dalam tas saya, Pak. Tolong, Pak, tolong jangan tangkap saya. Ngapain sih kamu suruh aku kesini lagi, Hen? Ngapain? Aku cuma mau kasih ini sama kamu. Kamu buka. Kamu smart. Kemarin kebetulan aku punya rezeki. Ditambah sama tabungan aku belikan kalung itu untuk kamu. Tawaran aku tetap sama. Aku mohon sama kamu. Kamu mau kan tinggalkan Yunus untuk aku? Aku tahu. Aku sadar sekali kalau aku itu tidak punya apa-apa. Tapi aku punya cinta untuk kamu. Yang tidak pernah dimiliki oleh Yunus untuk kamu. Mama, ngapain sini si Mama masih aja deket-deket sama Om Henry? Apa sebabnya dia? Dia itu bukan ommu, tapi dia itu papa kamu. Jangan sembarangan ngomong. Lagian papa Yunus sudah begitu miskin. Sama kan sama Henry? Apa bedanya? Tapi setidaknya Henry itu masih perhatian sama mama. Kamu lihat aja sendiri, dia masih ngasih kalung ke mama. Cuma karena dikasih kalung. Satu kalung kayak begini doang, Ma. Ya elah, Mama. Om Henry emang sanggupnya cuma ngasih kalung kayak beginian. Ini murah, beli di pasar juga ada. Tapi kalau Papa, Ma, Papa itu kaya raya loh, Ma. Di balik semua warisan yang diberikan ke Berlian itu semuanya adalah hak Papa. Jadi sekarang Mama pikir aja. Mama kalau pilih Papa, kita masih punya kesempatan untuk menikmati hidup sebagai seorang orang kaya. Tapi kalau Om Henry, dia bisa apa? Dia punya apa? Yang ada miskin mulu kita seumur hidup. Ya, ya kamu benar. Mama setuju sama kamu. Lagian kamu tenang aja. Siapa juga sih yang mau sama Om Henry? Jadi sekarang Pak Yunus itu sekarang udah jadi supir kamu? Iya, Dam. Dan aku nggak tahu kenapa Oma memperlakukan Pak Yunus seperti itu. Padahal Pak Yunus itu kan anak kandungnya Oma sendiri, Dam. Masa sih Pak Yunus jadi supir aku? Padahal aku sering banget ngerasa kalau Pak Yunus itu seperti ayah kandung aku sendiri. Dan sekarang pada saat aku melihat Pak Yunus seperti itu, aku jadi ngerasa kalau yang jadi supir aku itu adalah ayah aku. Kamu bisa kebayang rasanya kayak gimana? Gak enak banget dan gak enak. Berlian sering merasakan Pak Yunus seperti ayah kandungnya. Kalau gitu gue gak akan pernah menyerah. Gue gak akan pernah menyerah untuk mendapatkan cinta Berlian. Karena gue udah melakukan kesalahan besar. Kesalahan besar. Pak Yunus, Bening, Bu Herlina, dan Jack kan diusir keluar dari rumah Oma Rosa. Karena taunya Pak Yunus sudah bohongin Oma soal Jack anaknya. Dan saat itu, Jack langsung samperin aku dan bilang kalau dia akan rebut Berlian lagi karena dia sudah melakukan satu kesalahan yang besar. Semua itu pasti ada hubungannya dengan sikap Jack yang mendadak membatalkan pertunangannya dengan Berlian. Saat itu Jack juga pernah bilang kalau dia dan Berlian sampai kapanpun gak akan pernah bisa bersatu. Apa jangan-jangan waktu itu Jack memutuskan pertunangannya dengan Berlian karena Berlian ternyata anak Pak Yunus. Dan Jack tahu sesuatu soal hal itu.
Aku harus cari tahu. Karena kalau emang betul seperti itu, aku harus mempersatukan Berlian dengan ayah kandungnya lagi. Aku tahu, sejak dulu Berlian sangat merindukan bertemu dengan ayah kandungnya lagi. Jack. Jadi Ibu Rosa udah kasih semua harta warisannya ke Berlian. Iya. Aku juga bingung. Rasanya nggak mungkin Berlian melakukan hal seperti itu. Tapi apa mungkin? Emang dia udah merencanakan semuanya supaya dia bisa mendapatkan harta mama. Mas, nggak mungkin, Mas. Aku tahu Berlian bukan orang yang kayak begitu. Dia nggak selicik itu. Coba kamu tanya sama hati kamu. Kamu pun pasti setuju. Berlian itu anak yang baik, tulus. Dia nggak mungkin begitu, Mas. Nggak. Gara-gara sekarang papa miskin, aku nggak bisa beli baju-baju mahal kayak gini lagi. Padahal sekarang koleksinya lagi bagus-bagus. Aku tahu, kayaknya di toko ini nggak ada yang ngawasin. Aku bisa ambil baju-baju ini. Berlian, nanti kalau kamu udah selesai ambil barang titipan mama di butik ini, biar aku aja yang nyetir lagi. Nggak usah, Pak. Biar saya lagi aja. Saya cuma sebentar kok, Pak. Di dalam. Begitu ambil barang, kita langsung pergi lagi ya. Dina? Selamat siang, Mbak. Bisa dibuka tasnya. Apa-apaan sih nih, Pak? Saya tuh lagi pengen nyobain baju ini di kamar pas. Iya, saya ngerti. Tapi tolong cepat buka. Pak, nggak bisa dong, Pak. Tas ini kan privasi saya. Ada hal-hal penting yang nggak boleh Bapak tahu. Oke, apa saya paksa buka? Sini, saya buka. Ini apa? Anda mau mencuri barang-barang ini? Ayo ikut saya. Pak, tunggu, Pak. Pak, tunggu, Pak. Saya bukan yang mau mencuri, Pak. Ayo, ikut. Gue harus kasih tahu Pak Yunus. Pak Yunus, Pak. Binar ada di dalam, Pak. Ditangkap oleh satpam karena telah mengambil barang. Binar ditangkap karena mencuri. Ya ampun. Pak, lebih baik sekarang kita ke dalam. Kita harus menolong Binar. Iya, ayo. Pak, saya benar-benar nggak mencuri, Pak. Tolong percaya sama saya. Saya juga nggak tahu kenapa barang-barang ini ada di dalam tas saya, Pak. Tolong, Pak. Tolong jangan tangkap saya. Binar. Sial, papa ada di sini lagi. Pak tolongin Binar, Pak. Binar benar-benar nggak ada maksud untuk mau nyuri baju-baju ini, Pak. Tolong bantu Binar jelasin ke mereka semua, Pak. Orang-orang ini nggak percaya, Pak. Pak, mungkin karena Binar lagi lupa ingatan, makanya Binar ngelakuin hal-hal yang ya tanpa Binar sadar, Pak. Tolong, Pak. Pak, keadaannya begini.
anak saya ini dia lagi sakit. Dia sering kali lupa ingatan. Jadi pasti dia ngambil barang-barang ini juga bukan dengan unsur kesengajaan. Tolonglah Pak, lepasin anak saya. Maaf Pak, tapi peraturan yang ada di tempat ini, kalau ketahuan mencuri harus mengganti 10 kali lipat dari harga barang yang dia curi Pak. Kalau tidak, dia akan kami bawa ke kantor polisi Pak. Pak, tolongin Binar. Pak Binar nggak mau masuk penjara. Ya udah Pak. Kira-kira berapa sih untuk membayar semua ini? Total barang yang dia ambil 3 juta. 10 kali lipatnya berarti 30 juta Pak. 30 juta? Iya Pak. Maaf Pak, tapi saya nggak punya uang sebanyak itu. Papa, bagaimana nih? Kalau Papa nggak bayar, Binar dimasukin penjara. Bina, 30 juta itu uang yang sangat besar. Uang yang Papa nggak miliki. Pak, tolong Pak, masalah ini nggak usah dibawa ke kantor polisi. Biar semua barang itu saya yang bayar.